Dia ingin membuktikan rasa unik dari babi betina. Ternyata dia memelihara seekor babi betina tua berusia 10 tahun di kamar tidurnya sendiri. Namun, setiap malam selalu terdengar suara aneh dari babi betina di kamar pamanku. Tak lama kemudian, babi betina itu bahkan melahirkan 11 anak babi sendirian. Namun, semuanya terlahir cacat, tanpa lengan dan kaki. Maka paman berkata akan mengubur mereka di gunung belakang. Baru saja paman selesai bicara, babi betina di kandang rumah kami langsung menatap paman. Tatapan babi itu sangat aneh dan sulit dijelaskan, terasa menyeramkan. Nenek memberi babi betina 2 telur ayam. Dia juga menggosok perut babi itu dengan tangannya. Nenek tersenyum dan berkata, "Wangzi, apa yang kamu omongkan? 11 anak babi ini bisa dijual dengan harga tinggi." Paman berkata dengan lantang, "Ini adalah babi cacat." Nenek menjawab, "Babi cacat tetaplah babi. Kalau dipelihara, tetap bisa dijual." Saat nenek mengatakan itu, dia melirik kakek. Kakek tersenyum dan berkata santai, "Entah bibit siapa ini bisa melahirkan sebanyak ini. Menurut adat desa kami, rumah kami hanya memiliki babi betina. Jika babi betina ingin hamil, harus dipasangkan dengan babi jantan dari rumah lain. Saat babi betina melahirkan anak babi, 2 anak babi harus diberikan ke pemilik babi jantan. Babi betina kami ini entah dipasangkan dengan babi jantan milik siapa. 2 anak babi ini akhirnya disisakan." Begitu kakek selesai bicara, wajah paman langsung berubah. Dia berteriak ke arah kakek, "Anak babi cacat tidak bisa besar. Kalau menurut saya, bunuh saja semuanya." Paman adalah satu-satunya mahasiswa di desa kami. Biasanya dia sangat sabar, jarang sekali marah. Entah kenapa hari ini dia begitu marah. Dia sangat murka kali ini. Kakek bertanya pada paman, "Wangzi, apa yang terjadi padamu?" Paman gemetar karena marah. Dia berlari masuk ke gudang dan membawa keranjang bambu. Nenek bertanya, "Wangzi, untuk apa kamu membawa keranjang itu?" Paman membawa keranjang itu masuk ke kandang babi. Dia memasukkan anak-anak babi cacat ke dalam keranjang. Dengan suara keras dia berkata, "Aku akan mengubur hidup-hidup anak-anak babi cacat ini." Nenek mencoba menghentikan paman. "Wangzi, letakkan keranjangnya. Apa kamu sudah gila?" Paman berteriak kepada nenek. "Anak babi cacat tidak bisa dipelihara. Harus dibunuh." Nada bicara paman sangat buruk. Hari ini dia benar-benar berbeda. Nenek baru saja ingin menghentikan paman, tapi kakek memberi isyarat agar nenek diam. Nenek berdiri terdiam selama beberapa detik. Paman membawa keranjang bambu keluar halaman. Nenek berkata, "Kakek, apa yang Wangzi lakukan?" Kakek mengernyitkan dahi. Dia melihat punggung paman dan berkata, "Wangzi mungkin sedang menderita." Meskipun paman adalah satu-satunya mahasiswa di desa ini, dia lahir dengan cacat. Tubuhnya sangat pendek, tangan kirinya seperti kuku kambing. Nenek menghela napas. Dia berkata, "11 anak babi. Sayang sekali, itu semua uang." Kakek menggelengkan kepala tanpa daya. Dia melihat ke arahku dan berkata, "Chunbao, ikuti pamanmu, gali kembali anak babinya." Aku mengangguk, lalu aku berlari keluar halaman. Paman membawa keranjang bambu ke bukit belakang. Dia berhenti di tengah bukit. Paman menggali sebuah lubang di tengah bukit. Dia menuangkan semua anak babi ke dalam lubang, sambil memaki, "Anak babi cacat memang pantas mati." Aku berdiri agak jauh, tapi aku tetap bisa melihat 11 anak babi cacat itu bergerak-gerak di dalam lubang. Mereka berjuang, terutama saat paman mulai menimbun tanah. Beberapa anak babi mencoba memanjat keluar, namun mereka ditekan kembali oleh paman. Segera, paman meratakan tanah di atas lubang itu. Dia bahkan menginjak-injaknya beberapa kali. Setelah selesai, paman membawa keranjang bambunya turun bukit. Dia tampak sangat senang, sambil bersenandung. Setelah paman pergi jauh, aku segera menggali lubang itu. Untung lubangnya tidak terlalu dalam. 11 anak babi berhasil aku keluarkan. Hanya saja ada 2 yang tidak bergerak. Sepertinya mereka sudah mati. Aku menggoyangkan anak babi itu di tanganku. Tetap tidak ada respons. Apakah mereka sudah mati? Saat aku merasa bingung, aku mendengar suara di belakangku. Aku berbalik, dan melihat babi betina kami. Kami hanya berjarak kurang dari 1 meter. Babi itu menatapku dengan tajam. Tatapannya sangat aneh. Ada taring di mulutnya. Waktu kakek memberi makan terakhir kali, dia sempat digigit oleh babi itu. Lukanya sangat parah dan berdarah banyak. Aku takut babi itu akan menggigitku. Jadi aku meletakkan anak babi di tanah. Lalu perlahan-lahan mundur. Babi kami sangat besar. Beratnya sekitar 5 atau 600 kg. Kalau dia menggigitku, kepalaku bisa hancur. Saat aku mundur, babi itu berjalan ke arah anak babi. Dia mengendus-endus anak babi di tanah. Kemudian dia mendorong 2 anak babi yang mati. Babi itu menggigit anak babi yang mati. Aku mendengar suara mengunyah yang keras. Babi itu memakan anak babi yang mati. Busa putih keluar dari mulutnya. Dia juga mengeluarkan suara aneh yang membuatku merinding. Aku merasa sangat takut dan berlari ke bawah bukit. Saat aku sampai di kaki bukit, aku bertemu kakek. Dia datang untuk mencari babi itu. Kakek bertanya, "Chunbao, apakah kamu melihat babi betina?" Aku berkata, "Sudah, dia ada di tengah bukit. Dia memakan anak babi yang mati." Kakek mengernyitkan alisnya. Dia berkata,
Cepat, tunjukkan jalannya. Aku membawa kakek ke tengah bukit. Kakek membawa pisau besar di punggungnya. Orang-orang bilang babi betina yang melahirkan lebih buas dari harimau. Kakek takut babi itu menjadi liar dan menyerang orang. Saat sampai di tengah bukit, aku mencium bau darah yang sangat menyengat. Babi itu masih memakan anak babi. Mulutnya penuh darah. Awalnya ada 11 anak babi. Kini tinggal 6 ekor setelah dimakan babi betina. 6 anak babi itu tampak sadar akan bahaya. Mereka tidak berani mendekati babi betina. Mereka berkumpul di sudut, ketakutan. Kakek marah besar, menghentak-hentakkan kakinya. Dia berteriak, dasar binatang. Anak-anak babi yang bagus malah dirusak. Baru saja kakek selesai bicara, babi betina melirik tajam ke arah kakek. Tatapan itu seperti peringatan agar kakek tidak mendekat. Kakek mengeluarkan pisau besar dari punggungnya. Babi betina melihat pisau itu dan menundukkan kepala. Dia mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Kakek melepas jaketnya, lalu membentangkannya di tanah. Dia meletakkan 6 anak babi di atas jaket. Kemudian mengangkat mereka. Kakek berkata, turun gunung. Dia mulai menggiring babi betina turun gunung. Babi itu menunduk dan berjalan perlahan. Dia tampak sangat mengenal gunung ini. Langkahnya lambat. Gunung ini biasa dijelajahi bersama kakek. Saat berjalan, kakek bergumam, sayang sekali 5 anak babi. Mereka bisa dijual dengan harga tinggi. Baru saja kakek selesai bicara, aku mendengar suara gemuruh. Suara keras menggema. Petir menyambar dari langit cerah. Kemudian, langit mulai gelap. Hujan deras turun dengan tiba-tiba. Kakek tertegun selama beberapa detik. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, babi betina tiba-tiba berlari seperti gila. Dia lari menuju puncak gunung. Puncak gunung adalah tempat kuburan. Ada banyak makam di sana. Tempat itu dianggap angker. Jarang ada orang pergi ke sana. Melihat babi betina berlari, kakek menyerahkan anak babi ke tanganku. Chunbao, kamu bawa anak babi ini turun gunung dulu. Kakek berkata sambil tergesa-gesa, lalu berlari mengejar babi itu ke puncak gunung. Dia mengejar babi betina itu. Aku memeluk 6 anak babi dan mulai turun gunung. Ketika aku sampai di rumah, seluruh tubuhku sudah basah kuyup. Nenek bertanya padaku, Chunbao, di mana kakekmu? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Aku berkata, kakek pergi mengejar babi betina. Dia lari ke arah puncak gunung. Baru saja aku selesai bicara, nenek langsung membelalakkan mata. Dia melihat hujan lebat di luar, lalu berkata pelan, ini tidak baik. Di hari hujan, aura buruk meningkat. Semoga tidak terjerat oleh sesuatu yang tidak bersih. Aku meletakkan 6 anak babi di lantai. Nenek bertanya, kenapa cuma membawa pulang 6 anak babi? Aku berkata, 5 anak babi dimakan oleh babi betina. Nenek mengernyitkan dahi. Dia berkata, tidak bisa. Aku harus mencari kakekmu ke gunung. Setelah berkata begitu, nenek memakai mantel dan keluar rumah. Hanya aku yang tersisa di rumah. Aku membawa anak babi ke atas ranjang tanah, lalu menutupi mereka dengan selimut usang. Mereka semua basah kuyup. Entah berapa lama kemudian, hujan berhenti. Kakek dan nenek menggiring babi betina ke halaman. Wajah kakek tampak sangat tidak senang. Begitu memasukkan babi betina ke kandang, paman keluar dari kamar barat. Dia ingin membawa babi betina ke kamarnya lagi. Kakek berkata dengan wajah serius, tidak bisa. Paman tertegun selama beberapa detik. Dia berkata, kenapa tidak boleh? Kakek mendengus dingin. Dia berkata dengan nada kesal, ketika babi kita hilang, kamu bahkan tidak peduli untuk mencarinya di gunung. Aku dan ibumu hampir mati terkena hujan. Kamu bahkan tidak bertanya, hanya peduli pada babi betina. Semua pendidikanmu selama bertahun-tahun itu sia-sia. Semua masuk ke perut anjing. Nenek menepuk bahu kakek. Dia berkata, sudahlah, kakek tua. Wangzi tidak tahu bahwa aku pergi ke gunung bersamamu. Kakek dengan wajah serius. Dia berkata pada paman, besok aku akan menjual babi betina ini. Baru saja kakek selesai bicara, babi betina melirik tajam ke arah kakek. Tatapan itu seperti sedang mengamati kakek. Saat mendengar kakek ingin menjual babi, paman langsung panik. Dia berteriak dengan suara lantang, kenapa harus dijual? Kakek berkata, babi ini menggali makam Chen Laoqi dan memakan separuh tubuh Chen Laoqi. Babi ini berbahaya, tidak bisa dipelihara. Chen Laoqi adalah orang dari desa kami. Dia tinggi dan kuat, usianya belum genap 10 tahun. 7 hari yang lalu, dia meninggal tenggelam di sungai. Chen Laoqi sangat pandai berenang. Tidak ada yang tahu mengapa dia bisa tenggelam. Baru saja kakek selesai bicara, wajah paman langsung berubah. Dia melihat babi betina sejenak, lalu berkata, apa yang aneh dengan itu? Babi memang memakan daging. Kakek menjawab, tapi daging yang dia makan adalah mayat. Dia sudah mengenali bau mayat dan menginginkannya. Babi ini tidak bisa dipelihara. Besok aku akan menjualnya. Paman sangat marah. Dia langsung membuka pintu kandang babi dan bersikeras ingin membawa babi itu ke kamarnya. Kakek sangat marah. Dia langsung menamparkan paman. Paman belum pernah dipukul sebelumnya. Dia terkejut karena tamparan kakek. Mata paman membelalak. Dia berteriak kepada kakek, berani-beraninya kau memukulku? Kakek berkata, dasar binatang, kamu sudah dimanja berlebihan. Pergi ke kamarmu. Nenek mencoba menghentikan kakek. Sudahlah,
Jangan memarahinya lagi. Mata paman memerah penuh kemarahan. Dia berkata dengan dingin, kalau kau berani menjual babi itu, ku akan membakar rumah ini. Kakek batuk karena marah. Setelah berkata itu, paman berlari ke gudang, dan membawa ranting kering. Dia ingin membakar rumah, sambil berteriak, ayo, ayo, siapa yang berani menjual babi? Aku akan membakar rumah ini. Kakek baru ingin bicara, namun nenek menghentikannya. Nenek berkata, tidak akan dijual. Tidak akan dijual. Wang Zi, jangan berulah lagi. Melihat nenek setuju untuk tidak menjual babi, paman menunjukkan senyuman puas di wajahnya. Dia kembali membawa babi itu ke kamarnya. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara babi betina. Kakek sangat marah. Dia berkata, istriku, carikan istri untuk Wang Zi. Nenek menjawab, apakah gadis desa mau dengan Wang Zi? Wang Zi terlalu pendek. Kakek menghela napas. Dia berkata, beri saja lebih banyak mas kawin. Besok aku akan meminta tolong pada Chen Pozi. Dia kenal banyak orang. 3 hari berlalu, Chen Pozi membawa seorang gadis cantik ke rumah kami. Gadis itu bernama Chen Yun. Dia sangat tinggi, dan sangat cantik. Saat dia masuk ke halaman, paman membelalakan matanya. Dia terus menatap Chen Yun. Chen Yun tersenyum malu-malu. Orang tuanya meninggal muda. Dia tinggal bersama kakak dan iparnya. Kakak dan iparnya berharap dia segera menikah. Chen Pozi berkata sambil tersenyum, Xiao Yun, Wang Zi adalah mahasiswa. Dia berpendidikan. Kelak dia pasti akan tinggal di kota. Kalian bisa ngobrol lebih banyak. Chen Pozi bermaksud agar paman mengajak Chen Yun jalan-jalan dan berbincang. Paman tertegun beberapa detik sebelum sadar. Dia perlahan berdiri dan berkata pada Chen Yun, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Chen Yun berasal dari desa lain. Dia belum pernah ke desa kami. Dia mengangguk pelan, lalu mengikuti paman keluar halaman. Paman tersenyum bahagia. Dia terus menatap Chen Yun. Chen Yun memang sangat cantik. Namun, keluarga, ketika mereka melewati kandang babi, pintu kandang tiba-tiba terbuka. Babi betina kami keluar dari kandang. Dia berlari seperti gila ke arah Chen Yun. Babi itu menabrak Chen Yun hingga terjatuh. Babi betina membuka mulutnya, ingin menggigit kepala Chen Yun. Namun kakek mengusirnya dengan tongkat. Kakek berteriak dengan marah. Dasar binatang, berani membuat masalah lagi. Aku akan membunuhmu. Babi betina lari ke sudut kandang. Dia melirik ke arah paman. Paman menatap tajam ke arah babi itu. Seolah memberikan peringatan, paman membantu Chen Yun berdiri. Dia bertanya dengan lembut, kamu baik-baik saja? Chen Yun menggelengkan kepala. Dia berkata, aku baik-baik saja. Chen Yun sangat lembut. Nada bicaranya sangat tenang. Paman mengajak Chen Yun keluar rumah. Kakek memasukkan kembali babi betina ke kandang. Chen Pozi berkata sambil tertawa. Sepertinya ada harapan. Nenek juga tertawa. Xiao Yun gadis yang baik. Kami puas. Chen Pozi mengacungkan 5 jari. Lalu menunjuk ke arah babi betina di halaman. Dia berkata, Xiao Yun sangat cantik. Banyak yang ingin melamarnya. Namun tidak ada yang mampu memberikan mas kawin. Jika kalian bisa memberikan mas kawin, besok dia akan datang ke sini. Kakak dan ipar Chen Yun ingin dia segera menikah. Mereka butuh uang mas kawin. Kakek mengernyitkan alisnya. Dia berkata, Chen Pozi, ini terlalu mahal. Bukan hanya itu, babi betina saja sudah sangat berharga. Chen Pozi mencibir. Dia berkata, paman, sejujurnya, Wang Zi sudah tidak muda lagi. Dia harus menikah. Tidak bisa ditunda lagi. Uang mas kawin tidak bisa dikurangi. Kakek dan nenek saling memandang. Nenek menggigit bibirnya. Dia berkata, baiklah, kami setuju memberikan uang mas kawin. Pernikahan ini harus segera dilakukan. Melihat nenek setuju, Chen Pozi langsung tersenyum lebar. Dia berkata, pernikahan itu mudah diatur. Dalam 2 hari, aku akan membawa gadis itu ke sini. Malam harinya, nenek bertanya pada paman, kamu suka gadis itu? Paman tersenyum dan menjawab, suka. Nenek berkata, aku sudah bicara dengan Chen Pozi. Dalam 2 hari, gadis itu akan menikah denganmu. Tapi keluarganya meminta mas kawin. Babi betina kita harus diberikan kepada mereka. Paman tertegun beberapa detik, lalu berkata, kalau harus diberikan, berikan saja. Melihat paman setuju, kakek dan nenek merasa lega. Paman terlihat senang. Dia makan dengan lahap. Dia sangat menyukai Chen Yun. Melihat paman dalam suasana hati yang baik, nenek tersenyum dan berkata, Wang Zi, kita masih punya 6 anak babi. Aku pikir setelah babi betina diberikan, kita bisa memelihara 6 anak babi ini di kandang. 6 anak babi cacat ini selama ini kami sembunyikan darimu. Kami memeliharanya di kamar timur secara diam-diam. Paman berkata, kalau kalian ingin memeliharanya, peliharalah. Setelah makan, paman kembali ke kamar barat. Malam ini, dia bahkan tidak melirik babi betina. Kakek dan nenek tersenyum bahagia. Nenek berkata sambil tertawa, uang mas kawin ini memang mahal, tapi sangat layak. Tidak lama lagi, kita akan punya cucu. Kakek tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, betul sekali. Baru saja kakek selesai bicara, aku mendengar suara ketukan keras di pintu. Kakek membuka pintu. Dia melihat babi betina berdiri di luar. Babi itu mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. 6 anak babi mendengar suara induknya. Mereka berlari ke arah babi betina.
Babi betina masuk ke dalam rumah. Dia langsung berbaring dan menyusui anak-anaknya. Nenek mengernyitkan alis. Dia berkata, "Kakek tua, anak babi ini baru lahir beberapa hari. Mereka masih membutuhkan induknya. Jadi bagaimana ini?" Kakek mengernyitkan dahi. Dia berkata, "Babi ini aneh. Tidak bisa dipelihara." Nenek berkata, "Kalau anak-anak babi ini besar, mereka bisa dijual dengan harga tinggi." Kakek berkata, "Babi ini sudah menjadi mas kawin. Kami sudah setuju memberikannya." Nenek ragu beberapa detik, lalu berkata, "Kita tidak bisa membiarkan anak-anak babi ini kelaparan. Bagaimana kalau kita memelihara babi betina ini dulu? Setelah anak-anak babi ini besar, baru kita serahkan induknya." Baru saja nenek selesai bicara, aku melihat mata babi betina bergerak. Seperti dia mengerti apa yang kami bicarakan. Kakek berkata, "Apakah mereka akan setuju?" Nenek menjawab, "Kenapa tidak? Kalau perlu, kita tambahkan satu anak babi untuk mereka." 3 hari berlalu, Chen Yun menikah dengan paman. Kami mengadakan pesta pernikahan. Nenek bahagia hingga menangis. Kakak dan ipar Chen Yun setuju babi betina tetap dipelihara di rumah kami. Tapi mereka meminta tambahan satu anak babi. Kakek dan nenek tidak ingin merusak suasana bahagia. Jadi mereka setuju, babi betina tetap dipelihara di rumah kami. Setelah pesta selesai, paman buru-buru membawa Chen Yun masuk ke kamar. Dia bahkan mengunci pintu dan jendela. Kakek dan nenek duduk di ranjang tanah, menghitung hadiah uang. Wajah mereka penuh senyuman. Nenek tersenyum dan berkata, "Kakek tua, kamu lihat tidak, Wang Zi sangat bahagia hari ini." Kakek berkata, "Ya, aku lihat. Wang Zi akhirnya menikah." Wajah kakek penuh senyuman. Dia menyalakan rokok lintingnya, namun belum sempat dia hisap 2 kali. Aku mendengar suara babi dari halaman. Suara anak babi yang melengking. Kakek dan nenek saling berpandangan. Mereka segera turun dari ranjang tanah, lalu berlari keluar rumah. Aku mengikuti mereka, dan melihat babi betina sedang memakan anak babi. Mulut babi betina penuh dengan darah. Kakek sangat marah. Dia memukul kepala babi betina dengan tongkat, dan mengambil kembali setengah tubuh anak babi dari mulutnya. Kakek berteriak, "Dasar binatang! Kamu memakan anak-anakmu sendiri." Nenek berkata, "Kakek tua, babi betina ini memakan anaknya sendiri. Apa yang harus kita lakukan?" Kakek berkata, "Kita pasang penutup mulut padanya." Setelah berkata begitu, kakek masuk ke gudang. Dia mengambil penutup mulut dari gudang, lalu memasangnya pada babi betina. Kakek berkata, saat memberinya makan, baru penutup mulutnya dilepas. Kakek menghabiskan banyak tenaga untuk memasang penutup mulut pada babi betina. Meski keributannya besar, paman tidak keluar untuk melihat sedikit pun. Keesokan paginya, saat langit masih gelap, paman membantu istri barunya memasak di dapur. Mereka berbincang dengan penuh canda. Istri paman menyajikan makanan di meja. Dia berkata sambil tersenyum, "Ayah, Ibu, cobalah masakanku." Kakek dan nenek tersenyum. Mereka memuji masakan istri paman yang lezat. Setelah makan, kakek dan nenek membawa paman untuk berziarah. Itu adalah tradisi desa kami. Istri paman membersihkan meja setelah makan. Dia memperhatikan babi betina di kandang. Babi betina terus melihat ke arahnya. Mulutnya mengeluarkan suara aneh. Istri paman mengira babi itu lapar, jadi dia pergi ke gudang untuk membuat makanan babi. Tidak lama kemudian, dia membawa seember makanan babi keluar. Saat dia mendekati pintu kandang, babi betina berdiri. 2 kaki depannya menempel pada pagar kandang. Matanya terus menatap istri paman. Tatapannya sangat aneh. Jika bukan karena pagar kandang, aku khawatir babi itu akan menyerangnya. Aku berkata, "Istri paman, babi ini menggigit orang. Lebih baik menunggu kakek pulang untuk memberinya makan." Istri paman tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Di rumahku juga pernah ada babi yang suka menggigit orang." Setelah berkata begitu, dia membuka pintu kandang babi. Dia membawa makanan babi masuk ke kandang. Istri paman menuangkan makanan babi ke dalam mangkuk besi. Babi betina mengangkat kepalanya, melihat istri paman. Penutup mulutnya masih terpasang. Aku merasa agak takut. Aku berkata, "Istri paman, babi betina ini suka menggigit orang. Dia bahkan memakan anaknya sendiri." Baru saja aku selesai bicara, tatapan babi betina ke arah istri paman menjadi tajam. Dia mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Istri paman mengernyitkan alisnya. Dia keluar dari kandang babi dan mengunci pintu kandang. Dia berkata, "Tunggu saja sampai kakek pulang untuk memberinya makan." Baru saja dia selesai bicara, tatapan babi betina ke arahnya menjadi jahat. Babi betina itu sangat besar, beratnya 5 atau 600 kilo. Dia menatap tajam istri paman. Istri paman juga merasa tatapan babi itu tidak normal. Dia mundur 2 langkah secara refleks. Aku berkata, "Istri paman, ayo kita masuk ke rumah." Aku menarik istri paman masuk ke kamar timur dan menutup pintu kamar. Istri paman berkata, "Babi betina itu besar sekali." Melihatnya membuatku cemas. Baru saja dia selesai bicara, aku mendengar suara keras bang. Pintu kandang babi terbuka. Babi betina keluar dari kandang. Penutup mulutnya tidak ada lagi. Babi betina berjalan perlahan di halaman. Dia menundukkan kepala. Mulutnya mengeluarkan suara aneh. Dia sesekali mengangkat kepala, melihat ke arah kamar timur.
seolah menunggu kami keluar ke halaman. Istri paman mengernyitkan alis. Dia berkata dengan cemas, babi itu keluar dari kandang. Dia khawatir babi betina keluar dari halaman dan hilang. Namun dia juga takut untuk menggiring babi itu kembali ke kandang. Dia hanya bisa melihat babi itu berjalan-jalan di halaman dengan gugup, berharap babi itu tidak keluar dari halaman. Tiba-tiba, babi betina berlari keluar halaman. Saat mencapai pintu halaman, dia bahkan berhenti sebentar. Dia menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya aku melihat babi tersenyum. Itu adalah senyuman licik penuh kepuasan. Babi betina tetap lari keluar dari halaman. Istri paman langsung panik. Dia berkata, Chunbao, kamu tetap di rumah. Aku akan mengejar babi itu. Setelah berkata begitu, dia berlari keluar dari halaman. Saat dia mencapai pintu halaman, babi betina tiba-tiba menyerang. Dia menabrak istri paman hingga terjatuh. Babi betina mengeluarkan suara jeritan yang tajam. Dia seperti orang gila, menggigit perut istri paman. Dan wajahnya juga. Istri paman berteriak keras, tolong. Teriakannya menarik perhatian tetangga sekitar. Beberapa pemuda berhasil mengusir babi betina. Babi betina sepertinya tahu dia membuat masalah besar. Dia lari sekuat tenaga ke arah barat desa. Para pemuda itu semua mengejar babi betina. Aku membantu istri paman berdiri. Wajahnya berdarah karena gigitan babi betina. Perutnya digigit 5 atau 6 kali. Bekas gigitan babi terlihat jelas. Darah mengalir deras. Wajah istri paman pucat pasi. Keringat dingin memenuhi dahinya. Beberapa saat kemudian, paman dan yang lain kembali. Paman bertanya, apa yang terjadi? Aku berkata, babi betina menggigit istri paman. Setelah menggigit, dia lari. Paman sangat marah. Dia berkata, kalau aku menangkap babi itu, aku akan menyembelihnya. Setelah berkata begitu, paman berjalan keluar halaman. Nenek berkata, kakek tua, kamu ikut dia. Jangan biarkan Wangzi melakukan hal bodoh. Babi betina itu adalah mas kawin. Jangan dibunuh. Kakek mengangguk. Dia mengenakan jaket dan mengejar paman. Nenek membalut luka istri paman. Dia berkata, Xiao Yun, mulai sekarang jauhkan dirimu dari babi betina itu. Babi betina itu tidak normal. Istri paman berkata, aku mengerti, ibu. Saat malam tiba, babi betina berhasil ditangkap kembali. Kakek menggiring babi itu kembali ke kandang, dan memasang penutup mulut lagi pada babi itu. Paman membawa tongkat di tangannya. Dia langsung melompat ke dalam kandang. Dia memukul kepala babi itu. Memukulnya 3 kali berturut-turut, sambil berteriak, berani menggigit orang lagi? Aku akan membunuhmu. Babi betina tidak bersuara saat dipukul. Dia hanya menyelinap ke sudut kandang, menatap paman. Wajahnya menunjukkan senyuman aneh. Dia juga melirik ke arah perut istri paman. Untung saja penduduk desa datang tepat waktu. Jika mereka terlambat, perut istri paman bisa digigit hingga bolong. Nenek berkata, sudahlah, Wangzi, jangan pukul lagi. Jangan sampai babi itu mati. Namun paman masih merasa marah. Dia memukul babi itu beberapa kali lagi, sampai tongkatnya patah. Baru kemudian dia berhenti. Paman keluar dari kandang. Dia menunjuk babi yang terluka parah dan berkata, berani menyerang lagi. Aku akan menyembelihmu. Setelah berkata begitu, paman membawa istri paman kembali ke kamar barat. Babi betina terus menatap punggung mereka berdua. Matanya penuh dengan niat jahat. 2 bulan berlalu. Selama 2 bulan ini, babi betina menjadi sangat tenang. Namun nafsu makannya besar. Dia menjadi sangat gemuk. Beratnya mencapai 7 atau 800 kilo. Taringnya juga semakin panjang. Panjangnya mencapai 7 cm. Anak-anak babi di kandang juga tumbuh besar dan sehat. Berat mereka mencapai 1 atau 200 kilo. Kandang babi kami terlalu kecil. Tidak cukup untuk menampung mereka. Nenek melihat ke arah babi betina di kandang. Dia berkata, kakek tua, babi betina ini sudah sangat besar. Harganya pasti sudah naik 2 kali lipat. Kalau diberikan ke keluarga Xiao Yun begitu saja, aku merasa rugi. Nenek juga tidak menyangka, babi betina bisa tumbuh sebesar itu hanya dalam 2 bulan. Kakek mengernyitkan dahi. Dia berkata, babi ini bertambah berat 2 hingga 300 kilo. 2 hingga 300 kilo daging babi itu bernilai sangat mahal. Nenek berkata, sebulan lagi, keluarga Xiao Yun pasti akan datang menuntut babi ini. Kita terlalu rugi. Kakek menyalakan rokok lintingnya. Dia berkata, nanti kita lihat saja. Kalau tidak bisa, kita bicarakan dengan keluarga Xiao Yun. Babi ini kita sembelih, dan kita bagi dagingnya setengah-setengah dengan mereka. Baru saja kakek selesai bicara, paman dan istri paman keluar dari kamar barat. Paman dengan gembira berkata, ibu, Xiao Yun sedang hamil. Baru saja paman selesai bicara, kakek dan nenek langsung membelalakkan mata. Wajah mereka penuh dengan senyuman. Nenek sambil tersenyum berkata, ini adalah kabar bahagia besar. Semua orang di rumah mengelilingi Xiao Yun, menanyakan keadaannya dengan penuh perhatian. Nenek berkata, Xiao Yun, ini adalah kehamilan pertamamu. Jaga baik-baik kesehatanmu. Istri paman tersenyum kecil. Aku mengerti, ibu. Baru saja dia selesai bicara, babi betina di kandang kami tiba-tiba berdiri. Kedua kaki depannya menempel di pagar kandang. Matanya menatap perut Xiao Yun. Tatapannya terlihat sangat jahat. Babi betina juga mengeluarkan suara aneh, menarik perhatian semua orang di rumah. Kakek berkata,
kandang ini terlalu kecil. Nanti aku akan memperbesar kandangnya. Setelah berkata begitu, kakek pergi ke gudang untuk mengambil peralatan. Paman berkata, aku akan membantumu. Namun nenek menahan paman. Dia berkata, Wang Zi, kamu tidak perlu bekerja. Xiao Yun sedang hamil muda, masih belum stabil. Temani Xiao Yun masuk ke kamar untuk istirahat. Istri paman tersenyum dan berkata, Ibu, aku tidak manja seperti itu. Nenek berkata, kehamilan pertama harus hati-hati. Paman berkata, baik, aku ikut ibu. Paman menggandeng Xiao Yun masuk ke kamar barat, dan menutup pintu kamar barat. Nenek sangat bahagia. Dia tersenyum dan berkata, akhirnya akan punya cucu. Ketika malam tiba, nenek memasak sup ikan untuk istri paman, dan juga memasak bubur millet. Semua makanan enak diberikan kepada istri paman. Sebulan berlalu dengan cepat. Keluarga Xiao Yun datang berkunjung. Kakak ipar Xiao Yun bernama Chen Lan. Begitu dia masuk halaman, dia langsung terpesona oleh babi besar di kandang. Chen Lan berkata sambil tersenyum, ini babi yang kalian bantu rawat untuk kami. Bulan ini, babi betina kami bertambah berat 2 hingga 300 kilo. Sekarang beratnya mencapai sekitar 1000 kilo. Taring babi betina kami sudah sepanjang 13 cm. Tampilannya sangat menakutkan. Babi itu begitu gemuk hingga matanya hampir tak terlihat. Kakek berkata, saat kami mulai merawatnya, beratnya hanya sekitar 5 atau 600 kilo. Sekarang, beratnya sudah 1000 kilo lebih. Chen Lan dan suaminya, Chen San, saling pandang. Tatapan mereka menunjukkan kepuasan. Chen Lan berkata, terima kasih, Paman, kami tidak akan makan di sini. Setelah berkata begitu, dia berkata kepada Chen San, Sanzi, cepat bawa babi itu pulang. Juga bawa 3 anak babinya. Baru saja Chen Lan selesai bicara, Chen San langsung membuka pintu kandang. Kakek mengernyitkan dahi, namun belum sempat dia bicara. Istri paman langsung berbicara, kakak dan ipar, babi betina ini sekarang beratnya mencapai 1000 kilo. Jika kalian ingin membawa babi ini, kalian harus membayar harga babi ini. Atau kita sembelih babinya, kalian dapat bagian 500 kilo daging babi. Baru saja dia selesai bicara, wajah Chen Lan langsung berubah. Dengan nada tidak senang, dia berkata, Chen Yun, apa maksudmu dengan perkataan itu? Babi ini adalah uang mahar. Kami tinggalkan di keluarga mertuamu, agar anak-anak babi bisa dirawat. Sekarang anak-anak babi sudah besar. Pas salahnya kami mengambil babi ini? Istri paman berkata, tapi babi betina ini sudah bertambah berat 500-600 kilo. Chen San melotot tajam ke arah istri paman. Dia berkata, kalau kami sendiri yang merawat babi ini, bisa saja beratnya bertambah 500-600 kilo. Mungkin bisa lebih berat lagi. Chen Yun, jangan lupa bahwa aku adalah kakak kandungmu. Aku adalah keluargamu. Jika suatu hari kamu bertengkar dengan Wang Zi, setidaknya kamu masih punya tempat untuk pulang. Pikirkanlah baik-baik. Chen San sedang mengancam istri paman. Istri paman mengerutkan keningnya. Dia tidak bicara selama beberapa saat. Kakek berkata, Sanzi, tidak ada yang menyangka babi betina ini bisa bertambah berat 500-600 kilo. Menurutku, sembelih saja babi ini. Kalian dapat 600 kilo daging babi. Bagaimana menurutmu? Chen San dengan wajah masam berkata dengan nada tidak senang. Tidak bisa, babi ini adalah uang mahar. Kami ingin seluruh babi ini. Chen San memiliki tubuh yang tinggi besar, dan suaranya kasar. Dia dengan sengaja melirik ke arah paman. Dengan tatapan meremehkan, Chen San membuka pintu kandang babi. Babi betina berjalan keluar dengan perlahan. Chen San juga mengeluarkan 3 anak babi. Ketiga anak babi itu setidaknya berbobot sekitar 300 kilo. Chen Lan berkata sambil tersenyum, ayo cepat pergi. Chen Lan dengan penuh semangat menggiring babi. Wajahnya penuh senyuman. Chen San juga terlihat bahagia. Dia berusaha keras menggiring babi keluar halaman. Saat babi betina mencapai gerbang halaman, ia menoleh ke belakang. Namun babi itu kini terlalu gemuk hingga matanya hampir tak terlihat. Tidak jelas siapa yang sedang ia lihat. Setelah keluarga Xiao Yun pergi, paman mendengus dengan nada kesal. Dia berkata dengan marah, keluarga mertuamu benar-benar tidak tahu aturan, terlalu tamak. Istri paman terdiam sejenak, tidak berkata apa-apa. Nenek mendorong paman sedikit, dan berkata, Wang Zi, kamu mulai lagi. Jangan membuat Xiao Yun marah. Dia sedang mengandung. Paman tidak berkata apa-apa, dan masuk ke kamar barat. Wajah istri paman tampak tidak senang, dan air mata mulai menggenang di matanya. Dia juga masuk ke kamar barat. Setelah mereka masuk kamar, nenek berkata pelan, babi betina seberat 1000 kilo itu sudah dibawa pergi. Pasti harganya tidak murah. Kakek menghela napas, dan berkata, babi itu memang aneh. Dalam 3 bulan beratnya bertambah 500-600 kilo. Seharusnya babi itu disembelih. Nenek berkata, sekarang semuanya sudah terlambat. Babi itu sudah dibawa pergi. Tapi bagaimanapun, kita masih punya 2 ekor babi di rumah. Itu juga bisa dijual. Nenek mengunci pintu kandang babi. 1 bulan lagi berlalu. Perut istri paman semakin membesar. Hampir seperti wanita hamil 8 bulan. Paman berkata, ibu, kenapa perut Xiao Yun begitu besar? Nenek tersenyum dan berkata, mungkin kembar. Sekali lahir 2 anak. Baru saja nenek selesai bicara, seorang penduduk dari desa lain masuk ke halaman rumah kami.
Orang itu berteriak, hal buruk terjadi, kejadian besar. Istri paman bertanya, Paman Liu, ada apa, kejadian apa? Orang itu adalah kerabat istri paman dari desa lain. Dia menatap istri paman dan berkata, kakakmu dan keluarganya, 5 orang, semuanya digigit mati oleh babi. Penduduk desa menunggu kamu pulang untuk mengurus pemakaman.